Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 manajemen pemasaran. Di sini kami akan menjelaskan terkait understand consumer and business market. Next. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Afid Rizky Setiawan. Lalu ada Karisma Eka Adilani Putri, ada Farina Zidni Aulia, lalu ada Rita Siti Jadiatus Solihah, dan yang terakhir ada Rewal Batara Sakti Sidewa. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rewal. Untuk Rewal, dipersilakan. Ya, baik teman-teman. Yang segmen pertama 6.1 adalah Consumer Decisions Making Process. Sebagai marketer atau pemasar, dalam menjalankan tugasnya adalah hal yang penting untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti pilihan makanan apa yang sering dijadikan makanan favorit untuk menjadi sarapan dan makanan apa yang sering dijadikan untuk makan siang. Atau warna apa yang diminati banyak orang untuk dalam memilih baju, dan warna apa yang disukai orang dalam memilih sepatu. Pemilihan preferensi ini yang disebut dengan consumer behavior. Secara teori, consumer decision making process dapat dikatakan menjadi suatu proses di mana seseorang atau suatu pihak memilih, membeli, memakai, hingga membuang suatu produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Next. Kemudian dalam proses pembuatan pemilihan keputusan ini terbagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama adalah problem recognition, atau dapat dikatakan munculnya masalah. Pada tahap ini terjadi keadaan di mana keadaan konsumen pada saat ini tidak lagi sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Antara dia ingin lebih ataupun butuh lebih dari yang dia miliki sekarang. Sebagai contoh, saya ambil 2 contoh. Pihak A memiliki mobil yang sudah tua dan sering bermasalah. Sementara B memiliki mobil namun ingin mobil yang lebih bagus. Pada tahap ini, kedua pihak dihadapkan dengan masalah masing-masing, yaitu A memiliki masalah butuh mobil baru dan B memiliki masalah ingin mobil baru. Pada tahap ini, sebagai marketer, perusahaan produsen biasanya telah membuat iklan pada media publik seperti TV dan papan reklame. Next. Tahap kedua itu adalah information search atau pencarian informasi. Pada tahap ini, konsumen akan mulai mencari informasi mengenai produk yang terkait dengan kebutuhan ataupun keinginannya untuk dijadikan preferensi pilihannya. Ada 3 macam preferensi pilihan yang akan menjadi pilihan bagi konsumen. Yang pertama ada evoke set, adalah referensi pilihan yang mempunyai kemungkinan untuk dipilih nantinya. Yang kedua ada inner set, adalah referensi pilihan yang nantinya kemungkinan dipilihnya kecil atau mustahil untuk dipilih konsumen tersebut. Yang ketiga ada consideration set, atau yang paling memungkinkan atau yang paling menarik preferensi pilihan bagi konsumen. Sebagai contoh, kita lanjutkan dari contoh sebelumnya, di tahap ini pihak A akan mencari daftar mobil murah di toko online. Sementara pihak B akan datang ke showroom mobil sport. Pada tahap ini, marketer dapat menyediakan informasi yang mudah didapatkan oleh calon konsumen dimanapun dan kapanpun, seperti media online, sales marketing, ataupun menyebar pamflet. Lalu
Pada tahap selanjutnya, tahap 3 adalah evaluation of alternatives. Adalah tahap di mana seorang konsumen telah memiliki referensi pilihan tadi yang telah didapat dari tahap 2, lalu melakukan pertimbangan atas referensi-referensi yang telah didapatnya itu. Ada beberapa faktor dalam evaluasi alternatif ini. Yang pertama adalah determinants attribute, adalah kelebihan yang terpenting yang dimiliki suatu produk yang membedakannya dari produk di mata konsumen. Produk lainnya di mata konsumen. Yang kedua ada faktor evaluatif kriteria. Adalah kriteria yang digunakan oleh konsumen untuk menjadi pembanding antar masing-masing produk. Contohnya, melanjutkan lagi, pihak A mempertimbangkan pilihan mobil Daihatsu Ayla atau Toyota Agya, di mana keduanya memiliki determinant attribute adalah mobil yang terjangkau. Sementara B mempertimbangkan pilihan mobil Lamborghini Gallardo atau Ford Mustang dengan determinant attribute mobil sport, sementara kriteria masing-masing dari mobil tersebut memiliki evaluasi kriteria seperti kenyamanan, keiritan, dan lain-lainnya. Pada tahap ini, seorang marketer dapat mengidentifikasi kriteria apa yang paling dilihat konsumen dalam mencari pilihan, serta membuat iklan untuk menunjukkan superioritas produknya. Lanjut. Yang keempat ada product choice, atau tahap di mana seorang konsumen telah menentukan pilihannya dan membeli atau menggunakan pilihan tersebut. Dalam produk choice ini terdapat beberapa faktor juga. Yang pertama ada compensatory decision rules, di mana anggapan bahwa kriteria yang ada di step ketiga tadi adalah pembandingnya hampir relatif sama, seperti pada contoh mobil tadi, tingkat keiritan, tingkat kenyamanan yang dianggap relatif sama, yang bisa dianggap relatif sama. Lalu ada heuristik, di mana keinginan yang mendorong suatu pengambilan keputusan yang cepat atas dasar kemudahan prosesnya. Lalu ada brand loyalty, di mana pola pembelian yang berulang dikarenakan kepercayaan konsumen tersebut terhadap suatu produk tertentu. Mengambil contoh, melanjutkan dari yang tadi, pihak A akhirnya memilih Toyota Agya dikarenakan telah cukup lama menjadi pengguna mobil produk tersebut. Di sini terdapat faktor dari brand loyalty. Compensatory decision rules-nya adalah yang tadi, kenyamanan dari antara Toyota Agya atau Daihatsu Ayla relatif sama. Lalu pihak B memilih Ford Mustang Shelby karena unitnya langsung tersedia, sementara Lamborghini Gallardo harus inden. Di sini ada faktor heuristik, di mana akan lebih cepat mendapatkan mobil jika memilih Ford Mustang Shelby. Lanjut. Lalu tahap terakhir ada post purchase evaluation. Pada tahap ini konsumen telah membeli dan memakai produk yang dipilihnya. Lalu di tahap ini akan terjadi evaluasi oleh konsumen tersebut dari suatu produk yang menunjukkan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan konsumen tersebut, yang akan berujung pada perlakuan konsumen tersebut terhadap suatu merek dagang atau produsen. Adalah hal yang penting bagi marketer untuk mendapat hasil evaluasi ini agar dapat mengukur daya saing produknya, serta untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan sekaligus memperoleh konsumen baru. Dari langkah-langkah sebelumnya, akhirnya dapat diketahui bahwa semuanya saling memiliki pengaruh atau influence dalam proses mengambil keputusan konsumen. Different factor of customer life akan mempengaruhi consumer behavior, yang nantinya akan mempengaruhi juga consumer decision making process.
Berikutnya ada beberapa influence yang akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Terima kasih Rehwa sudah menjelaskan tentang customer decision making process. Jadi dalam penentuan decision ini ada 3 ya sebenarnya untuk yang sebagai pengaruh gitu, internal, situasional, dan social influences. Cuma di sini saya hanya menjelaskan influences, sementara 2 lainnya nanti akan dijelaskan teman saya berikutnya. Untuk internal influences ini lebih kepada bagaimana sih cara konsumen mandang pemasaran, motivasi konsumen seperti apa, dan pengaruh kepribadian, kelompok usia, siklus hidup keluarga, dan gaya hidup dalam decision making yang diputuskan oleh konsumen. Untuk ada internal processes yang terdiri dari perception, motivation, and learning, dan ada karakteristik yang terdiri dari attitudes, personality, age, dan lifestyle. Next. Yang pertama, perception, di mana konsumen ini memproses informasi, mereka memilih, mengorganisir, menginterpretasi informasi yang didapat dari luar gitu. PR bagi marketers di sini karena kan banyak sekali informasi yang diterima oleh konsumen dari berbagai produsen sehingga harus message-nya nyampe gitu kalau misalnya menyampaikan suatu produk ke konsumen. Yang awal yaitu exposure, di mana ini lebih ke respon langsung dari konsumennya, yaitu terjangkau. Kata kuncinya terjangkau, di mana kalau misalnya seperti suatu produk memberi sampling gitu, memberi sampling ke konsumen-konsumen yang target konsumennya gitu, sehingga konsumen tahu kalau ada produk tersebut. Kadang exposure ini juga diartikan hanya masalah kalau misalnya ada influencer atau famous people yang menggunakan produk itu dan mempengaruhi persepsi konsumen. Yang kedua, attention. Attention ini nggak semua produk yang terexposure ke kita itu kita ingat dan kita perhatikan lebih gitu, perhatikan betul-betul gitu. Karena di sini untuk perhatian tuh butuh ada pertimbangan dari personal needs dan goals-nya. Terus dari size ini maksudnya durasi exposure-nya. Terus ada novelty. Novelty ini di mana suatu produk tuh ada unusual-nya atau original-nya yang bikin konsumen bisa keep in touch atau mantengin produk itu gitu. Ada inovasi untuk meningkatkan attention ini yaitu rich media, di mana rich media ini marketers menggunakan media video dan audio untuk interact dan engage konsumennya gitu ke konten-konten produknya. Lalu interpretasi. Nah, informasi yang diterima dari exposure dan attention nggak semuanya diinterpretasikan objektif, jadi subjektif. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda interpretasinya, konsumen itu bisa berbeda-beda interpretasinya tergantung dari asumsi dan pengalaman yang dimiliki oleh konsumen. Terus ada untuk persepsi konsumen sendiri, ada juga submillennial advertising ya, ini sebagai salah satu teknik yang digunakan oleh marketers, yaitu menyisipkan pesan secara implisit gitu dalam komunikasi pemasarannya. Seperti yang kita tahu, kayak iklan rokok gitu kan nggak selalu langsung malah nggak pernah langsung ke produk iklan rokoknya, tapi lebih ke penanaman value di mana kebanyakan isinya tuh tentang kebebasan dalam kehidupan. Dan ini ya secara interpretasinya bisa juga kebebasan kalau misalnya ya udah ya ngerokok juga nggak apa-apa gitu. Next.
Yang kedua, untuk internal proses, selain dari persepsi konsumen, ada motivasi. Motivasi ini goal-oriented behavior, di mana ada suatu di dalam konsumen tuh dia merasa ada kebutuhan yang nggak terpuaskan, sehingga ada dorongan atau tension untuk memenuhi kebutuhan. Nggak selamanya juga motivasi ini capai tujuan seperti yang diinginkan, dan prosesnya pun juga bervariasi. Jadi, dan psikologis Abraham Maslow juga dalam studinya menyebutkan ada hierarchy of needs yang butuh dipenuhi oleh konsumen. Namun ini hanya berupa saran ya, dan ini tuh lebih penekanan kepada bila konsumen sebelum menentukan kebutuhan level tertentu, kebutuhan yang level yang lebih rendah tuh harus kepenuhi dulu gitu. Nah, kenapa pentingnya tahu level of needs ini? Karena nanti untuk marketers, biar bisa untuk komunikasi pemasarannya bisa enak gitu ke konsumennya sesuai target market yang ditentukan. Di sini juga ada untuk trigger motivasi, ada strategi gamification. Di sini itu berupa kayak gameplay simple yang tujuannya untuk agar konsumen bisa dapat benefit seperti voucher, diskon, dan lainnya yang trigger mereka untuk transaksi gitu. Seperti juga kita misal belanja di marketplace dapat poin, atau kita main kayak Shopee Tanam gitu dapat voucher apa gratis ongkir seperti itu. Next. Yang ketiga untuk internal processes ada learning, di mana ini pengetahuan dan pengalaman atas pembelian dan pemakaian dari konsumen yang ditekankan. Ada behavioral learning, di mana ini ada kaitannya dengan event-event. Yang pertama ada classical conditioning, di mana jadi perilaku itu ada faktor stimulus netralnya, yaitu conditioned stimulus, dan ada stimulus ilmiahnya, unconditioned stimulus, di mana conditioned stimulus atau CS ini misalnya kayak produk itu sendiri, dan untuk stimulus ilmiahnya atau unconditioned stimulus atau UCS itu seperti kayak pemandangan yang indah atau musik-musik yang menyertai iklan produk itu gitu. Seperti yang kita tahu kan juga kayak produk snack Tori gitu kan, kita juga merasa happy gitu untuk saat nonton iklan tersebut, dan itu salah satu UCS yang digunakan. Lalu untuk operant conditioning atau instrumental conditioning, yaitu perilaku dari gimana konsumen ini dari yang dia pernah alami atau dia beli gitu, untuk dia nilai derajat kepuasan yang atas produk tersebut. Dan ini pengaruh pada probabilitas untuk repurchasing. Kayak kita misal beli produk kesehatan gitu, dapat kesehatannya, dan nanti kemungkinan repeat buying-nya lebih tinggi. Terus ada cognitive learning. Di sini observational learning ini lebih menekankan kepada kita menggunakan insight yang kita punya dan kreativitas yang kita punya atau ideas, agar jadi konsumen proaktif gitu untuk melihat produk yang mereka inginkan, seperti itu. Lanjut. Lalu untuk karakteristik sendiri ada attitudes, personality, age, lifestyle. Di mana attitudes ini ada komponen affect, kognitif, dan behavior. Attitudes ini lebih ke respon terhadap suatu objek tertentu gitu kan. Dan efek ini lebih kepada emotional respon atas suatu
produk atau suatu iklan. Ada juga kita kenal set advertising. Di Affect ini, set advertising sendiri driven negative emotion gitu ke konsumen agar dapat attention sama biar ada create bond-nya gitu, ada bonding-nya gitu ke konsumen. Seperti kita tahu kayak iklan-iklan asuransi Thailand seperti itu. Terus ada cognition, di mana cognition ini berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen, di mana ini pengetahuannya nanti menimbulkan kepercayaan konsumen atas suatu produk. Terus ada behavior. Behavior ini lebih ke citra, konsumen menganggap suatu produk citranya seperti apa, sehingga saat citranya konsumen menganggap suatu produk citranya baik, maka peluang untuk pemilihan produk tersebut lebih besar. Lalu ada personality. Personality ini terkait dengan karakteristik dalam diri konsumen, di mana ini tuh bersifat bertahan lama, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ada perubahan. Dan ini digunakan juga oleh marketers untuk penggolongan konsumen. Ada kan yang konsumen kayak konsisten gitu bertahan untuk beli suatu merek atau suatu produk, dan ada juga yang suka coba-coba atau berubah-ubah. Nah, ini terkait dengan personality konsumennya. Lalu ada age. Age ini jadi dengan usia tertentu kan ada prioritas dan preferensinya masing-masing. Mungkin kalau orang tua dengan HP yang canggih kan tidak begitu butuh gitu. Seperti itu. Dan kalau misalnya kayak preferensi milih mau di apartemen atau membeli rumah, itu juga ditentukan dengan age. Mungkin untuk usia yang lebih muda, orientasinya pengen ada fleksibilitas, mungkin apartemen. Lalu untuk lifestyle ini terkait dengan pattern living-nya suatu konsumen, di mana ini juga nanti dari pattern of living ini dia ada value sama taste sama preference yang dimiliki gitu untuk suatu produk. Nah, di sini marketers tuh jadi untuk gimana caranya biar internal influences ini bisa terpengaruhi, yaitu harus bisa nyampein pesan gitu marketers secara baik secara implisit maupun eksplisit atas produknya, sehingga mempengaruhi psikologi konsumen untuk prefer ke produk mereka. Nah, sudah selanjutnya untuk situational and social influences akan dijelaskan oleh rekan saya Afrildo. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Karisma. Jadi di sini kan sudah dijelaskan oleh Karisma ya bahwa sebenarnya untuk consumer decision itu ada dua sih sebenarnya, yaitu baik internal yang tadi dijelaskan oleh Karisma dan eksternal yang akan saya jelaskan. Nah, jadi di sini di poin 6 dari 3 ini saya akan menjelaskan terkait yang bagian eksternal, yaitu situational and social influences on consumer decision. Jadi situational and social influences on consumer decision ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah situational influences dan yang kedua adalah social influences on consumer decision. Situational influences itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu physical environment dan time. Sedangkan untuk social influences on consumer decision itu dibedakan menjadi 6, yaitu culture, subculture, consumerism, social class, group membership, social class, group membership, opinion leaders, dan gender roles. Untuk penjelasannya akan diskus selanjutnya. Lanjut. Nah, yang pertama adalah kita terkait situational influences. Sebenarnya apa sih situational influences itu? Jadi situational influences adalah kondisi di mana kondisi yang berasal dari kapan, di mana, dan bagaimana konsumer itu
berbelanja atau mengonsumsi suatu produk. Nah, social situational influences itu lebih kepada apa ya, semacam pengaruh yang berasal dari lingkungan ya, jadi lingkungan sekitar konsumen. Itulah kenapa situational influences ini merupakan pengaruh yang berasal dari tempat, kapan, dan gimana waktunya. Nah, untuk situational influences ini dibagi menjadi dua, yaitu ada terkait physical atau lingkungan fisik dan terkait waktu. Lanjut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana situational influences itu dibagi menjadi dua, yaitu physical environment dan time. Untuk physical environment itu lebih kepada kondisi kondisi toko atau tempat di mana konsumen itu belanja. Jadi maksudnya di sini ada arousal and pressure, di mana arousal itu maksudnya kondisi yang mendukung dan nyaman bagi seorang pengunjung, apalagi disertai dengan tema ya. Jadi misalkan saya ambil contoh di sini ada toko petualangan atau Igre, di mana di Igre gitu tokonya itu kayak ada temanya gitu. Jadi temanya itu dia ada tendanya, lalu ada wall climbingnya, dan ada nuansanya sakayunya atau tanah. Jadi toko yang bertema seperti ini yang dimaksud dengan lingkungan fisik. Jadi semakin toko itu memiliki tema atau memiliki ya sebetulnya dekorasi yang sesuai dengan apa yang dia jual, itu akan membuat konsumen semakin tertarik membeli produknya. Itu. Nah, yang kedua adalah terkait waktu. Di sini ditekankan bahwa konsumen itu memiliki waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itu, perusahaan atau produk itu harus bisa dibelanjakan atau dibeli dengan waktu yang fleksibel. Nah, saya di sini ambil contoh adalah di terkait toko Jakarta Notebook ya. Di mana kita tahu sendiri bahwa Jakarta Notebook itu dia mempunyai dua toko baik offline maupun online. Itu pun juga mereka juga menyediakan apa ya? Misalkan kita beli harddisk di Jaknote, kita mau ngambil toko yang terdekat itu juga. Jadi apa istilahnya, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan itu banyak, itu bisa COD, bisa beli offline, bisa beli online, atau bisa mengambil produk di toko yang terdekat. Nah, fasilitas-fasilitas seperti itulah yang diperlukan oleh konsumen, karena kembali lagi waktu konsumen terbatas. Jadi kalau bisa sewaktu-waktu, bahkan tengah malam pun kalau bisa konsumen itu tetap dilayani jika ingin membeli suatu produk. Lanjut. Nah, setelah tadi kita membahas tentang situational atau lingkungan sekitar, kita membahas yang kedua yaitu social influences on consumer decision. Social influences on consumer decision ini lebih kepada situasi sekitar ya, atau lingkungan, lebih kepada situasi sosial orang-orang di sekitar individu tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa kita sebagai seorang individu juga merupakan bagian sosial atau merupakan bagian dari satu grup, yang dimana grup atau bagian sosial itu akan memberikan pengaruh kepada diri kita atau diri individu. Nah, sosial ini bisa berasal dari keluarga, dari teman kerja atau teman bermain, dan banyak macamnya. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Social influences on consumer decision itu yang pertama ada istilahnya culture, di mana culture itu merepresentasikan values atau nilai, kepercayaan, budaya, dan rasa. Jadi ini lebih kepada mempengaruhi produk itu kan dipengaruhi oleh budaya masing-masing wilayah atau masing-masing lokasi. Misalkan nih, contoh dari culture itu apa sih? Misalkan kita terkait penyelenggaraan wedding atau pernikahan, di mana pernikahan di tiap daerah di Indonesia itu kan berbeda-beda tuh. Ada yang adat Jawa, ada yang adat Batak atau Minang, dan semacamnya. Budaya seperti itulah yang harus akan mempengaruhi keputusan dari konsumen.
selanjutnya yaitu terkait value. Value ini lebih kepada apa yang benar dan apa yang tidak, atau nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Jadi value ini seperti misalnya di adat timur terkenal dengan kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, seperti itu. Jadi dalam mengambil keputusan juga konsumen itu akan mempertimbangkan value-value-nya, apakah produk itu baik bagi dirinya ataupun enggak. Gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu terkait subculture. Nah, subculture yaitu suatu grup yang dimana membernya itu membagikan kepercayaan, karakteristik atau pengalaman dari grup utamanya. Jadi sebenarnya subculture ini beririsan dengan culture pada bentuk pertama ya, dimana subculture itu sebenarnya seperti bagian kecil dari culture yang contohnya adalah culture terkait ras, kelompok ras, atau misalnya ada ras Melayu seperti itu, ada juga terkait agama, agama A, agama B, atau mungkin terkait pandangan politik seseorang, itu termasuk dalam subculture. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu terkait consumerism. Nah, consumerism itu apa sih? Jadi consumerism itu sebenarnya ada dua pengertian, yaitu yang pertama consumerism itu adalah terkait seperti kebiasaan orang untuk membelanjakan sesuatu tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya barang tersebut. Dan pengertian yang kedua adalah terkait social movement yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang tidak baik. Nah, di sini yang kita bahas adalah terkait gerakan sosial itu atau social movement, di mana konsumerisme di sini adalah gerakan sosial yang melindungi konsumen terhadap produk-produk yang tidak baik. Nah, mungkin contoh dari konsumerisme itu terkait apa ya? Kalau di kita kan ada satu lembaga yang namanya perlindungan konsumen. Nanti semacam itu ya, di mana ada satu lembaga yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau publik terkait produk-produk mana sih yang baiknya dibeli, atau produk-produk mana sih yang mungkin let's say kita bisa bilang nggak tipu-tipu lah seperti itu. Karena kita tahu sendiri kadang produk-produk itu diiklankan dengan yang begitu, padahal yang nggak sedikitnya juga seperti itu. Nah, kembali lagi bro. Oke, yang selanjutnya adalah social class. Nah, social class ini juga menjadi salah satu poin konsumen untuk mengambil keputusan dalam membeli barang. Dari kita semua tahu ya bahwa social class itu terkait dengan ranking atau terkait pandangan sosial dalam suatu grup atau orang terkait nilai satu barang. Nah, biasanya social class ini terkait brand gitu ya. Brand di mana ketika seseorang tuh membeli atau menggunakan brand yang mahal lah atau mewah, contohnya itu adalah mobil. Mobil kita ambil contoh Mercedes-Benz, di mana ketika seseorang membeli mobil Mercedes-Benz, maka orang tersebut akan dianggap memiliki sosial yang tinggi atau orang mampu lah, orang kaya. Padahal juga sebenarnya sih enggak gitu. Begitu juga dengan produk Apple, dimana kita tahu bahwa ketika seorang membeli produk Apple, itu juga akan dianggap bahwa orang tersebut memiliki sosial yang tinggi. Gitu. Selanjutnya terkait grup membership. Nah, grup membership itu lebih kepada keputusan konsumen untuk membeli barang dikarenakan adanya grup-grup di sekitar orang tersebut. Grup di sekitar orang tersebut adalah misalkan grup keluarga, grup kelas, grup kerja, grup permainan. Nah, di mana grup-grup yang berada di sekitar orang tersebut itu akan berusaha untuk memberikan pengaruh atau memberikan influence kepada suatu individu terkait produk-produk apa sih yang sebaiknya dibeli. Seperti itu. Jadi misalkan kita berada di grup lingkungan kerja. Nah, grup lingkungan kerja itu banyak yang menggunakan laptop merek Asus misalkan. Maka mungkin bisa jadi kita akan terpengaruh untuk mengikuti teman di grup kita itu, yaitu dengan membeli laptop merek Asus. Jadi setelah grup membership ini Anda terkait opinion leaders dan terkait gender rules. Nah, opinion leaders itu yaitu terkait pandangan seseorang ahli
terhadap satu produk. Ini beda dengan apa? Beda dengan apa istilahnya produksi seperti itu ya. Misalkan yang disuruh mengiklankan seluruh produknya itu beda ya. Nah, kalau opinion leaders itu lebih kepada opini dari seorang ahli. Misalkan saya ambil contoh di sini adalah ada produk makanan nih, atau produk masakan. Nah, perusahaan produk masakan itu mengundang Chef Arnold, di mana Chef Arnold kan dia ahli ya, memang ahli di bidang kuliner. Nah, di situ perusahaan akan meminta Chef Arnold untuk mempromosikan produknya secara gamblang, secara nyata. Jadi bukan serta-merta hanya dipromosikan bagus-bagusnya enggak, tapi lebih dipromosikan kepada plusnya ada, minusnya juga ada. Jadi bukan sekedar kayak selebgram yang intinya kita mengiklankan aja tanpa tahu detail produk itu bagaimana itu. Dan terakhir adalah terkait gender roles, di mana gender roles ini terkait bahwa keputusan konsumen untuk memilih produk itu berdasarkan gender gitu. Misalkan kita tahu sendiri ada produk sabun muka ataupun sampo khusus laki. Nah, produk-produk yang gender roles ini yang juga akan mempengaruhi keputusan konsumen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rika. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin 6.4, yaitu tentang bisnis market. Nah, bisnis market ini sendiri adalah pasar di mana terjadinya penjualan dan pembelian ketika customer-nya itu merupakan organisasi lain. Nah, di sini kata kuncinya itu organisasi. Mungkin selama ini yang kita tahu bahwa marketers itu hanya memikirkan strategi untuk mempromosikan produknya kepada konsumen langsung atau individual yang memang mengkonsumsi produknya secara langsung. Nah, ternyata dalam marketing ini marketers juga perlu mempertimbangkan dan mengetahui karakteristik dari customer yang merupakan organisasi atau perusahaan lain. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan secara umum, yang membedakan antara bisnis market dengan konsumen market itu, di mana produk yang dibeli oleh perusahaan itu tidak dikonsumsi langsung oleh organisasi, melainkan mungkin ada tujuan lain, apakah dijual kembali atau disewakan atau memang tujuan lainnya dari tujuan organisasi. Nah, transaksi antara perusahaan dengan perusahaan ini atau dengan organisasi ini dapat kita kenal dengan business to business atau B2B markets atau juga organizational markets. Nah, siapa saja sebenarnya pihak-pihak perusahaan atau organisasi yang bisa kita kategorikan dalam business to business ini. Nah, di sini contohnya ada empat organisasi. Yang pertama itu manufacturer and other producer, yaitu produsen berupa perusahaan manufaktur atau produsen produk lainnya. Kemudian ada wholesalers, itu grosir. Kemudian ada retail, dan juga organisasi lain seperti rumah sakit, universitas, dan institusi pemerintah lainnya. Nah, mungkin secara jelas bisa dijelaskan pada slide selanjutnya. Ya, next. Nah, pada business to business ini, marketers harus mengetahui tipe-tipe dari customer. Tadi sudah dijelaskan secara umum pada business to business ini yang terlibat adalah organisasi. Nah, organisasi ini terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama itu producers. Produser ini merupakan produsen di mana produsen tersebut membeli produk untuk produksi barang lain atau jasa yang mereka lakukan untuk dijual kembali dan menghasilkan profit untuk perusahaan itu sendiri. Nah, di sini terbagi tiga. Yang pertama itu ada industri perikanan, contohnya, kemudian ada industri agrikultural, dan juga di bidang industri kayu. Mungkin contohnya di perikanan bisa dicontohkan itu, misalkan dia industri yang bekerja di bidang peternakan ikan misalkan. Tentunya kan untuk mengembangbiakan ikannya tersebut, si perusahaan ini memerlukan pakan dalam jumlah yang banyak, dan tentunya dia akan membelinya itu kepada perusahaan yang menyediakan pakan itu. Dan selanjutnya setelah dia membeli pakan dan mengembangbiakan ikan, kan itu tidak berhenti sampai di situ, tapi setelah dia memiliki cukup ternak ikan, tentunya akan dijual kembali baik itu di pasar atau pasar konsumen lainnya. Nah,
Selanjutnya juga agrikultural, ini juga mungkin contohnya di petani sayur, tentunya kan dia membutuhkan pupuk atau membutuhkan air yang cukup misalkan untuk mengelola sayurnya tersebut, sehingga nanti produknya itu bisa dipasarkan, baik itu di pasar konsumen atau mungkin di resto-resto atau di organisasi lainnya. Begitupun dengan industri kayu. Nah, selanjutnya itu ada di bisa produsen ini bisa dikategorikan di perusahaan manufaktur atau perusahaan yang memproduksi barang konsumsi ataupun suku cadang. Mungkin kalau di sini bisa dicontohkan itu misalkan perusahaan laptop gitu ya. Perusahaan laptop tentunya kan membutuhkan banyak part ya, baik itu dari mikroprosesor misalkan atau bahkan dari covernya itu kan tentunya dia membutuhkan bahan-bahan itu dari perusahaan lain ya, atau kita sebut raw material itu mungkin bisa didapatkan dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, sehingga di situ ada transaksi antar perusahaan. Kemudian selain produk itu juga bisa dalam bentuk service. Itu service di bidang financial, kemudian transportation, restoran, hotel, healthcare, recreation, dan masih banyak lagi. Itu untuk lingkup produsen. Nah, selanjutnya customer-nya itu bisa berupa resellers. Resellers itu yaitu customer yang membeli finished goods untuk dijual kembali atau disewakan kepada konsumen atau mungkin dijual juga kepada perusahaan lain. Nah, ini contoh resellers itu di sini ada grosir atau distributor, kemudian ada retailers. Mungkin contohnya itu misalnya di retailer, itu kan retailer itu bisa kita contohkan seperti supermarket atau minimarket. Nah, tentunya kan mereka itu misalkan membutuhkan keranjang belanja, dan keranjang belanja dalam jumlah besar untuk menjalankan bisnis supermarketnya itu. Dan untuk dapat memenuhi keranjang belanja itu tentunya dia akan membeli kepada perusahaan lain yang menyediakan produk tersebut. Nah, selain dua customer tadi, ada satu lagi yaitu organization. Nah, organization ini bisa berupa pemerintahan, mungkin kalau di Indonesia bisa berupa kementerian lembaga atau Pemda, Pemprov, pokoknya lembaga-lembaga yang memang merupakan institusi pemerintah. Selain itu juga ada not for profit institution seperti organisasi dalam pendidikan atau sukarelawan, dan masih banyak lagi. Kalau di government mungkin bisa kita contohkan, government itu tentunya kan membutuhkan peralatan kantor ya, atau misalkan peralatan-peralatan untuk fasilitas pelayanan umumnya. Nah, ini tentunya akan melibatkan perusahaan lain yang menyediakan produk-produk tersebut. Ya, next. Nah, selain 3 kategori umum tadi, marketers juga harus mengetahui secara persis customer-nya itu bekerja di bidang apa. Nah, kalau di Amerika itu dicontohkan, mereka mempunyai classification system, namanya the North American Industry Classification System. Di sana itu mereka memiliki coding tertentu. Jadi untuk misalnya di sini contohnya itu di bidang sektor mereka dikategorikan melalui 2 digit ya, 2 digit. Misalkan 31 sampai 33 itu merupakan sektor manufacturing. Kemudian subsektornya itu ada 3 digit dan seterusnya semakin spesifik ya. Dia itu sebenarnya di bidang apa. Nah, kalau di Indonesia setelah saya coba cari itu, kita memiliki peraturan tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan terakhir yang saya bisa lihat itu ternyata ada di tahun 2017. Nah, mungkin ini merupakan bisa menjadi acuan juga untuk marketers untuk mengetahui secara detail siapa sih sebenarnya customer-nya. Nah, ini codingnya itu kalau di Indonesia itu dikategorikan alfabet. Nah, ini saya ambil contoh itu ada di kategori C, di mana itu merupakan industri pengolahan. Nah, terus kemudian selanjutnya turun ke bawah itu di angka 10 itu dia spesifik industri pengolahannya berupa makanan, di 101 industri pengolahan dan pengawetan daging, dan seterusnya. Selain di kategori C ini masih banyak lagi seperti industri pertambangan, ada klasifikasi untuk industri pengolahan air, dan masih banyak lagi. Ya, next. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara bisnis market dengan konsumen market? Tadi kan sudah dijelaskan secara umum perbedaannya apa. Nah, ini ada 4 faktor yang membedakan bisnis market dengan konsumen market. Yang pertama itu ada multiple buyers, yaitu ketika produknya
produknya itu harus memenuhi syarat semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian suatu perusahaan. Nah, kenapa disebut multiple buyers? Karena di sini pemenuhan kebutuhannya itu tidak hanya untuk satu individu. Ketika perusahaan, misalkan perusahaan pemerintah lah, misalkan pemerintah membeli suatu produk berupa meja atau kursi, tentunya produk meja dan kursi itu digunakan untuk jangka panjang, tidak hanya untuk karyawan tertentu, tapi untuk keberlangsungan karyawan-karyawan setelahnya yang ada di perusahaan. Jadi inilah yang disebut dengan multiple buyers. Selain itu juga dalam proses transaksinya itu berbeda dengan konsumen, berbeda dengan pasar konsumen, di mana pasar bisnis itu memiliki sifat multi-step karena ada kebijakan, batasan, persyaratan, atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan perusahaan. Misalkan kalau di pemerintah itu, misalnya di sebuah kedeputian gitu ya, ada seorang deputi itu ingin stafnya itu memiliki PC misalkan. Nah, tentunya PC dengan keinginan memiliki PC itu ada syarat-syarat tertentu, tidak secara langsung bisa meminta PPK-nya gitu untuk membelikan PC tersebut. Tentunya ada persyaratan, ada kebijakan, ada pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga pertimbangan-pertimbangan ini pun akan melibatkan banyak pihak gitu. Kemudian yang kedua itu number of customers. Nah, ini juga cukup signifikan perbedaannya. Mungkin secara jumlah customersnya itu kalau bisnis market itu lebih sedikit dibandingkan dengan konsumen, pasar konsumen. Karena sebagaimana kita tahu juga tadi, pasar konsumen itu langsung kepada end user consumer. Jadi individual gitu, sedangkan kalau ini kan customersnya itu berupa perusahaan. Kalau kita bandingin antara jumlah orang di Indonesia aja ada 250 juta gitu yang bisa dikategorikan sebagai konsumen, dibanding dengan perusahaan-perusahaan itu kan sangat jauh. Jadi ketika dibandingkan memang signifikan. Di sini disebutkan organisasi customer itu lebih sedikit dibandingkan dengan end user consumer. Nah, walaupun demikian, dari segi size of purchases ini bisa kita lihat ke faktor ketiga. Organisasi itu membeli produk secara besar-besaran ya, dalam jumlah banyak dengan kapasitas banyak, karena tadi si produknya itu akan dijual kembali atau bahkan diolah oleh perusahaan sehingga membuat produk baru, atau juga disewakan dan digunakan oleh kepentingan yang lain. Nah, ini jadi secara size juga pembeliannya akan berbeda dengan konsumen. Kemudian yang faktor keempat itu geographic concentration. Jadi banyak customer bisnis itu terkonsentrasi pada satu region of country. Mungkin kalau di Indonesia salah satu contohnya mungkin di produksi jaket kulit di Garut mungkin ya, kayak kulit domba di Garut kan di sana memang terkonsentrasi ya, jaket kulit domba itu yang terkenal ada di sana. Nah, mungkin perusahaan bisa memikirkan strategi, misalkan dia bisa menyediakan mesin-mesin untuk para penjahit jaket kulit di sana atau seperti apa. Nah, mungkin contohnya seperti itu untuk geographic concentration. Ya, selanjutnya. Nah, ini perbedaan secara rinci. Ini teman-teman juga bisa cek di buku. Ini hanya sebagian saja yang bisa ditampilkan. Yang pertama mungkin dari sisi organizational markets, itu pembelian dilakukan karena tujuan lain selain dari tujuan personal consumption. Berbeda dengan konsumen market, di mana pembelian itu memang dilakukan untuk kepentingannya sendiri atau individual. Kemudian yang kedua itu pembelian dilakukan oleh orang lain, bukan end user of the product. Tadi misalkan yang dicontohkan tadi government, misalkan government membeli barang, itu tentunya bukan itu misalnya dia membeli fasilitas umum gitu ya, kursi-kursi untuk disimpan di bagian pelayanan umum, tentunya itu kan bukan hanya penggunanya, itu bukan hanya government itu sendiri, tapi juga masyarakat. Nah, berbeda dengan konsumen market, biasanya dia membeli produk untuk digunakan oleh dia sendiri.
Kemudian decision frequently made by several people. Nah, tadi juga sudah disebutkan jika dalam suatu perusahaan itu tentunya banyak pertimbangan gitu untuk membeli suatu barang, dan tentunya melalui banyak tahap tadi, mulai dari kebijakan, kemudian persyaratan dan pertimbangan lainnya. Berbeda dengan konsumen yang biasanya keputusan itu dilakukan oleh individual saja. Kemudian yang keempat itu purchases made according to precise technical specification based on product expertise. Nah, di sini pembelian dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tepat berdasarkan keahlian produk. Berbeda dengan consumer market yang membeli mungkin hanya berdasarkan brand reputation atau personal recommendation. Selanjutnya purchases made after careful weighing of alternative. Jadi pembelian itu dilakukan atas hasil pertimbangan alternatif dengan cermat. Berbeda dengan konsumen mungkin dilakukan secara impuls. Selanjutnya purchases based on rational criteria, sedangkan consumer itu berdasarkan emotional response. Terus purchasers often engage in lengthy decision processes. Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa proses pembelian ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang panjang. Kemudian interdependencies, jadi ada ketergantungan antara pembeli dengan penjual, karena hubungan antara buyers and sellers ini, kalau perusahaan antar perusahaan ini akan berlangsung lama, karena kan memang kebutuhan itu untuk kebutuhan jangka panjang perusahaannya. Kemudian yang terakhir, purchases itu bisa dilakukan dengan lelang yang cukup kompetitif, kemudian ada negosiasi harga, dan juga ada pembayaran yang cukup kompleks. Tadi karena mungkin jumlahnya besar, kemudian konsumennya juga kan mungkin hanya perusahaan-perusahaan tertentu, tentunya di sini akan menimbulkan kompleks financial arrangements. Ya, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat demand dari bisnis to bisnis. Jadi di sini kalau ada 4 sifat demand-nya. Itu yang pertama itu derivate demand, itu di mana demand for business atau organizational product itu disebabkan oleh demand dari consumer goods or services. Jadi maksudnya di sini permintaannya itu turunan dari permintaan konsumen. Sebagai contoh bisa kita lihat di sebelah kanannya, itu kita bisa cek dari bawah. Pertama, permintaan derivate demand for forestry product. Misalkan permintaan produk perhutanan itu bisa timbul atau bisa diminta karena adanya permintaan dari bubur kertas, perusahaan bubur kertas. Kemudian permintaan dari bubur kertas ini timbul karena adanya permintaan kertas. Permintaan kertas ini timbul karena adanya permintaan textbook dari lembaga education, misalkan ya dari universitas-universitas atau dari sekolah-sekolah. Jadi derivat itu maksudnya permintaannya itu merupakan turunan dari permintaan konsumen lainnya. Yang kedua, sifatnya itu inelastic demand, di mana ketika ada perubahan harga itu hanya berdampak kecil atau tidak sama sekali terhadap permintaan produk perusahaan. Nah, sebagai contoh mungkin jika ada pabrik mobil, tentunya kan pabrik mobil ini merupakan rakitan yang membutuhkan banyak sekali part untuk memproduksi sehingga bisa menjadi suatu kendaraan. Nah, salah satunya ketika ada kenaikan harga pada ban, naik turun harga pada ban atau baterai, itu perusahaan tidak akan terpengaruh. Perusahaan akan tetap membeli dengan kuantitas yang sama karena kebutuhannya untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Kemudian fluctuating demand. Nah, fluctuating demand ini terjadi ketika perubahan kecil pada konsumen yang menghasilkan perubahan pada permintaan bisnis. Nah, kalau tadi kan kita sandingkannya dengan perubahan harga ya. Nah, kalau pada fluctuating demand itu lebih kepada permintaan dari konsumen. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa permintaan bisnis itu lebih merupakan turunan dari permintaan konsumen. Nah, ketika ada
perubahan dari permintaan konsumen tentunya akan mempengaruhi permintaan di bisnis demand ini. Kemudian kenapa fluctuating demand ini bisa terjadi? Karena tadi customer dari bisnis demand ini hanya perusahaan-perusahaan tertentu gitu dan dengan kapasitas besar, sehingga ketika ada perubahan konsumen, sebagai contoh di buku itu ada terkait perjalanan udara, ketika ada kenaikan harga pada bahan bakar jet yang menyebabkan harga tiket itu lebih tinggi dan pergeseran konsumen yang tadinya menggunakan pesawat menjadi menggunakan mobil misalkan. Nah, ini kan menyebabkan maskapai itu harus menunda dan membatalkan penerbangannya, dan ini akan berdampak pada permintaan pesawat dari pabrikan. Ini kan sebetulnya berangkatnya dari tadi adanya pergeseran perilaku konsumen yang tadinya menggunakan pesawat kemudian menggunakan mobil. Nah, ini berpengaruh terhadap pabrik pesawat yang menyediakan pesawat terhadap maskapai itu. Karena memang di bisnis ini customer suatu perusahaannya itu terbatas hanya perusahaan-perusahaan tertentu dan mungkin spesifik gitu. Selanjutnya yang keempat itu ada joint demand. Joint demand ini merupakan ketika dua atau lebih produk itu penting untuk membentuk suatu produk. Nah, misalkan kalau di buku itu ada contohnya itu mobil Porsche, itu dia sedang memproduksi limited edition Boxster S. Nah, tentunya karena ini limited edition, dia membutuhkan ban, baterai atau mesin tertentu yang perlu mereka sediakan dari perusahaan lain. Nah, ketika salah satu partnya itu, misalkan bannya itu pasokannya kecil, tentunya dia tidak bisa membuat rakitan yang utuh, sehingga suku cadang yang lain seperti baterai dan mesin yang lain permintaannya juga akan menurun. Nah, ini lebih kepada keterkaitan dengan produk-produk lain dalam suatu produksi barang. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya, Fari Nazimi. Baik, yang selanjutnya adalah terkait dengan business buying situation and the business buying decision process. Jadi tadi udah dijelaskan oleh Rika bahwa perusahaan B2B itu adalah konsumennya perusahaan lain atau organisasi lain. Nah, sebagai business marketers, tentunya kita perlu memahami bagaimana konsumen kita untuk membuat suatu keputusan, utamanya untuk keputusan dalam pembelian. Jadi berikut ada klasifikasi business buying situation. Ada 3. Yang pertama itu adalah straight rebuy. Jadi straight rebuy ini adalah suatu buying situation di mana pembeli secara rutin memesan kembali produk yang sama secara berkali-kali dan tanpa adanya modifikasi. Nah, di sini contohnya adalah produk-produk yang digunakan sehari-hari, misalnya itu office supplies, kemudian raw material dari perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada modified rebuy. Jadi modified rebuy adalah suatu buying situation di mana pembeli ingin memodifikasi spesifikasi dari produk, harga, persyaratan, atau suppliers dari pengalaman pembelian produk itu sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada new tax buy, yaitu situasi di mana seorang pembeli membeli suatu produk itu untuk pertama kalinya. Dan biasanya produk di sini itu lebih kompleks dan lebih beresiko, sehingga perlu decision making yang matang. Contohnya itu ada pembelian gedung kantor, kemudian pemasangan sistem keamanan perusahaan yang baru, dan lain-lain. Kemudian professional buyers and buying center. Nah, professional buyers ini adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemilihan kualitas produk dan memastikan waktu pengirimannya sesuai dengan sesuai. Nah, siapa saja mereka? Itu kalau di perusahaan ada purchasing agents, kemudian procurement officers atau pejabat pengadaan, kemudian ada director of materials management, dan lain-lain.
Kemudian ada istilah buying center. Nah, buying center ini bukan suatu tempat kayak mall gitu, tapi buying center di sini adalah sekelompok orang dalam suatu perusahaan yang berpartisipasi, yang mereka itu terlibat dalam pengambilan keputusan dalam suatu pembelian. Jadi kayak tim untuk melakukan suatu purchasing decision. Nah, ada beberapa roles di buying center, itu ada 6. Yang pertama itu ada inisiator. Inisiator itu adalah yang pertama kali menyadari bahwa perusahaan ini butuh sesuatu untuk dibeli. Mereka ini biasanya adalah karyawan produksi, kemudian sales manager, atau siapapun dalam perusahaan bisa menjadi inisiator. Kemudian yang kedua ada user. User ini adalah individual yang nantinya akan individual atau sekelompok yang nantinya akan menggunakan produk yang akan dibeli ini. Nah, mereka ini bisa karyawan produksi, sekretaris, atau semua orang yang dalam perusahaan itu bisa menjadi user dari produk yang akan dibeli. Kemudian ada gatekeeper. Gatekeeper ini adalah yang mengontrol keluar masuknya informasi. Jadi yang menjadi batas antara seller dan buyer. Nah, gatekeeper ini adalah buyer sendiri atau purchasing agent. Kemudian ada influencer. Influencer adalah orang yang mempengaruhi keputusan dalam membeli. Biasanya influencer ini adalah orang-orang yang expert seperti engineer, quality control expert, kemudian ada konsultan, seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada decider. Decider ini adalah yang menetapkan final decision purchase-nya. Biasanya adalah orang-orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan. Misalnya purchasing agents, kemudian manager, bahkan CEO. Kemudian yang terakhir adalah buyer. Buyer ini adalah yang bertugas untuk mengeksekusi pembelian dan melakukan negosiasi kontrak bersama vendor. Potensial player-nya adalah purchasing agent dalam perusahaan. Kemudian terkait dengan proses business buying decision. Nah, proses pengambilan keputusan dalam purchasing ini sama dengan customer decision making process yang seperti sudah dijelaskan di awal tadi. Ada 5 step juga dan masing-masing stepnya sama. Namun di sini setiap stepnya agak lebih kompleks dan perlu menjadi atensi lebih bagi marketers. Yang step yang pertama itu ada recognize the problem. Jadi pengenalan masalah. Step yang pertama ini terjadi ketika dirasa suatu pembelian itu bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi prosesnya yang pertama itu make purchase requisition or request. Biasanya secara tertulis, membuat purchase request. Kemudian membentuk buying center apabila diperlukan. Jadi ketika tergantung kompleksitas dari produk yang akan kita beli. Kemudian langkah yang kedua itu search for the information. Jadi di sini adalah pembeli itu akan mencari informasi sebanyak mungkin tentang produk yang dia butuhkan serta supplier yang cocok untuk mereka itu yang bagaimana. Tugas marketers di sini adalah memastikan semua informasi itu tersedia kapan dan di mana saja konsumen itu membutuhkan, misalnya email, melalui iklan di majalah, kemudian secara reguler menelpon. Jadi kalau di perusahaan B2B ini hubungan antara marketers dengan pembeli itu sangat dekat, lebih dekat daripada business to consumer gitu. Kemudian biasanya pembeli itu akan menetapkan develop product specifications, yaitu deskripsi tertulis tentang kualitas
kualitas produk, ukuran produknya, beratnya, pokoknya detail produk yang akan dibeli itu seperti apa. Kemudian setelah develop product specification, itu mengidentifikasi potensial suppliers yang cocok untuk memenuhi kebutuhan perusahaan itu yang seperti apa. Setelah itu, setelah mendapatkan potensial suppliers, kemudian mendapatkan proposal and quotation dari supplier-supplier itu. Kemudian step yang ketiga itu evaluate the alternative. Jadi di sini dari proposal-proposal supplier yang masuk itu nantinya akan dievaluasi, diteliti kembali oleh buying center. Seberapa besar manfaatnya bagi profitabilitas perusahaan, kemudian harganya sudah cocok atau belum. Kemudian biasanya perusahaan itu kan akan mengambil harga yang paling murah ya untuk dipilih. Tapi ada faktor lain yang bisa memberikan pertimbangan perusahaan untuk melakukan purchase. Salah satunya itu dengan adanya extra service gitu. Jadi nggak selalu harga yang paling murah, tapi ada extra service bisa menjadi bahan pertimbangan. Kemudian setelah evaluasi proposal itu ada obtain and evaluate samples. Jadi semakin kompleks dan mahal produk yang akan dibeli, semakin lama, maka pembeli itu akan semakin lama untuk mencari supplier mana nih yang pas untuk kita. Biasanya penjual B2B perusahaan B2B ini akan mengadakan customer reference program di mana konsumen itu di mana salah satu konsumen dari perusahaan B2B ini akan membagikan success story dari penggunaan produk mereka sehingga bisa lebih meyakinkan ke potensial klien. Namun untuk produk yang kurang kompleks, yang lebih sederhana, biasanya perusahaan nanti akan memberikan sampling langsung kepada potensial klien sehingga bisa dievaluasi secara personal. Kemudian step yang keempat itu select the product and supplier. Jadi setelah semuanya confirm dari suppliernya dan produknya itu selanjutnya adalah issue purchase order. Nah, di sini salah satu hal penting dalam purchase decision itu adalah supplier selection. Jadi berapa banyak supplier yang bisa menyediakan kebutuhan perusahaan. Kalau satu supplier itu namanya single sourcing, kalau ada beberapa supplier itu disebutnya multiple sourcing. Masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Kalau single sourcing ini keuntungannya adalah konsistensi. Jadi misal suatu perusahaan membeli bahan baku di satu perusahaan, maka bahan bakunya itu akan sama terus, jadi konsisten. Tapi kelemahannya itu ketika supplier tidak bisa menyediakan, maka nggak ada backupnya. Jadi nanti efeknya akan fatal sampai ke end user. Sedangkan ketika perusahaan mempunyai multiple sourcing, itu ketika satu supplier nggak bisa menyediakan, maka akan ada backupnya dan harganya juga lebih bersaing. Kemudian dalam pemilihan supplier ini kadang ada yang namanya reciprocity, yaitu kesepakatan antara pembeli dan penjual di mana keduanya ini saling menjadikan konsumen satu sama lain. Jadi intinya sih saya beli di perusahaan kamu, kamu beli di perusahaan saya, seperti itu. Kalau outsourcing itu adalah business buying process yang mengalihkan penyediaan barang dan jasanya itu ke pihak ketiga atau vendor luar. Sedangkan offshoring itu outsourcing tapi dilakukan di negara yang berbeda. Kemudian ada reverse marketing, yaitu biasanya kan kalau marketing pada umumnya itu kan penjual yang mencari pelanggannya. Nah, kalau reverse marketing ini kebalikannya, pelanggan yang akan mencari suppliernya. Kemudian
Yang step terakhir itu evaluate post purchase. Jadi dengan melakukan survei user kepada orang yang telah menggunakan produk yang sudah dibeli itu. Kemudian dokumen performance dari supplier untuk memutuskan nantinya kita akan lanjut enggak nih sama supplier ini. Seperti itu. Kemudian tentang B2B e-commerce and social media. Jadi seperti business to consumer, business to business ini juga ada e-commerce-nya. Jadi agar lebih efektif dan efisien dalam marketing communication, itu B2B juga menggunakan internet untuk bertukar informasi, misalnya seperti untuk informasi terkait produk, service, kemudian pembayaran antar dua bisnis atau organisasi. Internet ini akan menghubungkan langsung bisnis marketer dengan supplier, kemudian pabrik, distributor, dan konsumennya. Sehingga bisa menghemat waktu untuk proses kedepannya, untuk proses pemesanan, untuk pengiriman, tracking sales, dan untuk mendapatkan feedback dari customer-nya. Nah, kalau di Indonesia ada beberapa contoh dari e-commerce B2B yang ada Aksiku.com, Monotaro, Ralali, Bizi, Mbis, dan B2B, dan masih banyak lagi. Kemudian selain melalui internet, itu ada juga melalui intranet, yaitu jaringan internal perusahaan yang menghubungkan antar departemen, antar pegawai, dan database. Dan ini dengan intranet ini lebih aman ya, karena cuma bisa diakses oleh pegawai di internal perusahaan aja. Kemudian ada extranet. Extranet ini jaringan internal perusahaan, tapi bisa diakses oleh pihak luar. Namun pihak luarnya juga tetap dibatasi, misalnya supplier tertentu, konsumen tertentu. Hal ini digunakan untuk memudahkan kolaborasi antar partner bisnis serta untuk build relationship. Nah, tapi ada dark side dari e-commerce ini, yaitu utamanya adalah terkait security risk karena terlalu banyak informasi yang berlalu lalang di cyberspace. Jadi perusahaan itu seringkali khawatir gitu terkait dengan authentication and ensuring that transaction secure. Biasanya juga karyawan perusahaan itu kan sering teledor ya dalam menyimpan password, jadi biasanya tuh passwordnya mudah ditebak oleh para hacker. Terus ada security breach by leaking confidential document or hacking, yaitu kebocoran informasi penting atau yang informasi sensitif perusahaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa dari eksternal maupun dari internal. Nah, yang sekarang salah satu yang digunakan para hacker itu adalah malware, yaitu sebuah software yang didesain untuk menghancurkan suatu sistem dalam komputer. Kemudian dalam rangka untuk meningkatkan keamanan, tentunya perusahaan itu punya safeguards. Nah, safeguards-nya ini kalau di buku ada 2. Yang pertama ada firewall, yaitu suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan ke dalam suatu jaringan internal. Kemudian yang kedua ada encryption, yaitu proses pengamanan data dan informasi agar tidak bisa dibaca oleh sembarang orang, hanya orang yang memiliki the right key yang bisa membacanya. Nah, setelah e-commerce, B2B ini juga punya social media, jadi melakukan marketing melalui social media. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan informasi terkait dari potensial konsumennya. Kemudian
juga untuk memonitor apa yang konsumen katakan tentang produk kita, kemudian perusahaan kita, dan kompetitor kita. Contohnya itu melalui LinkedIn, Twitter, Facebook, dan Instagram. Survei terbaru itu mengatakan bahwa 93% marketers itu menganggap LinkedIn sebagai situs yang paling efektif untuk lead generation. Biasanya marketer menggunakan LinkedIn itu untuk memposting tentang thought leadership dan inovasi dari perusahaan. Nah, ini ada contoh dari B2B e-commerce, itu di sini ada mbis.com, kemudian ada e-commerce yang lain yang memiliki kelebihan masing-masing. Sedangkan ini ada sosial media dari B2B, ada LinkedIn, Twitter, kemudian Instagram. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang consumer and business market. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan hari Senin besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.